Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Rahayu. Saya Panembahan Mistik. Manusia lahir di dunia sudah ditentukan kelebihan dan kekurangannya. Ada yang diberikan anugerah dapat melihat sesuatu yang bersifat metafisika atau gaib. Ada pula yang tidak dapat melihat sesuatu yang metafisika. Seperti halnya pada malam hari ini, sebuah cerita mistis yang dialami oleh Kang Asep Hidayat di markas komando tempat dia bertugas. Selamat mendengarkan sahabat Satu Suro Activity. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan bercerita pengalaman ketika sedang dinas piket di Mako, markas komando. Malam itu terasa dingin dan sepi, menyelimuti gelapnya malam. Walau bukan malam Jumat, tapi aku merasa malam itu begitu wingit. Tak ada bulan, tak ada juga bintang menghiasi malam. Suasana seperti itu tentunya asik buat aku tidur di kamar dengan kasur dan bantal empuk. Namun saat itu tak berlaku bagiku, karena malam itu tempat reguku piket jaga Mako. Regu piket berjumlah 6 personil, terdiri dari 4 orang anggota, 1 orang KA jaga, dan 1 orang perwira jaga. Aku dalam regu piket sebagai KA jaganya. Dalam pelaksanaan piket sebagai KA jaga, tentu berperan mengatur sistem jaganya, termasuk pembagian waktu berpatroli Mako, bahkan istirahat secara bergantian. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, waktunya berpatroli Mako. Saat itu giliranku untuk berpatroli. Kali ini aku ditemani oleh piket provos seniorku setingkat. Kami mulai berkeliling ke setiap sudut area Mako. Sepanjang jalan berpatroli, temanku terus bercerita banyak hal. Ya, lumayan, supaya tidak terasa capek. Dan ujung-ujungnya bercerita hal-hal mistis. Aduh, cerita yang lain kenapa bang? Gak usah cerita beginian, ujarku padanya. Kenapa rupanya kau takut? Jawabnya dengan tawa kecilnya seolah ia mengejekku. Parahnya lagi, tangannya tunjuk sana, tunjuk sini, seakan-akan ia melihat keberadaannya makhluk-makhluk gaib. Tak boleh begitu bang, ntar mereka marah dan beneran mereka datang bagaimana? Bungkasku dengan sedikit kesal mengingatkannya. Bukannya berhenti, malah semakin panjang lebar, hingga kami sampai di sudut area Mako paling ujung. Di situ banyak semak-semak atau rumput liarnya. Ada sebatang pohon nangka yang tumbuh kekar dengan cabang serta daunnya yang rimbun. Aku berhenti di bawah pohon nangka itu. Aku ambil rokok dari saku celanaku dan menghidupkan sebatang. Ku hisap rokokku itu sambil kusapukan pandangan mataku ke segala arah area di tempat itu. Seniorku mulutnya masih saja bercerita hal-hal mistis. Aku berdam kecil. Udahlah bang, cerita lain saja. Kembali aku mengingatkannya. Kau penakut sekali. Gak ada dia di sini, ucapnya sambil tertawa kecil. Jangan sompral bang, ujarku masih mengingatkannya. Rusak, beluk. Tiba-tiba sebuah nangka dengan ukuran sedang jatuh tepat di samping seniorku dan nyaris menimpa bahu kanannya. Astaga! Seniorku terkejut.
Saat itu seniorku menghadap aku membelaki pohon nangka itu sambil ngoceh. Rusak. Terdengar suara daun nangka geresek dari pohon itu. Seniorku memandang ke atas pohon nangka di mana kami berdiri di bawahnya. "Tupai itu, Yat," ujarnya padaku. Lalu ia kembali bercerita. Aku hanya diam, tak merespon ceritanya, karena tatapan mataku terkunci ke arah pohon nangka di hadapanku. Aku seperti melihat sosok bayangan yang sedang merangkak turun dari pohon itu. Aku seperti melihat sosok bayangan yang sedang merangkak turun dari atas pohon itu. Aku tak dapat melihat dengan jelas makhluk atau binatang apa itu karena minimnya pencahayaan. Namun aku bisa melihat bayangan itu seukuran tubuh orang dewasa. Sosok itu terus merangkak turun ke bawah hingga ke dahan yang paling bawah yang kira-kira tingginya 2 meter dari tanah. Sangat dekat dengan kepala seniorku berdiri. "Bang, sini bang, jangan di situ," bisikku pada seniorku agar segera menjauh dari pohon nangka itu. Tapi dasar tengil dia malah tertawa. "Kau kenapa, Yat? Penakut kali kau." Melihat sikapnya sungguh aku jadi muak. Tubuh gemetaran. Aku merogoh saku celanaku untuk mengambil senter kecil. Lalu aku sorotkan senterku ke arah makhluk yang berada di pohon dekat seniorku. Astagfirullah. Kini aku bisa melihat sosok apa itu. Ternyata yang kulihat sesosok mirip manusia, namun berbulu lebat dengan rambut yang acak-acakan. Makhluk itu duduk dengan kaki bersila di dahan dan bersandar ke pohon batang nangka itu. Dengan perlahan tapi pasti kepalanya yang saat itu tertunduk kini terangkat seakan sengaja ingin memperlihatkan wajahnya yang sungguh tidak bagus bagiku. Ketika cahaya senter kuarahkan ke mukanya, belum sempat seluruh wajahnya terlihat olehku, tiba-tiba saja aku seperti mendapatkan kekuatan dan lari. Aku tak peduli lagi dengan seniorku. Aku langsung berlari untuk kembali ke penjagaan. Aku berusaha lari secepat yang ku bisa. Terdengar di telingaku geraman dari makhluk itu. Setibanya di penjagaan dengan nafas tersengal-sengal, aku langsung masuk ke dalam di mana teman-temanku dan perwira jaga tengah nonton TV. Sontak membuat mereka terkejut melihat mukaku pucat dan terlihat ketakutan. "Kau kenapa, Yat?" perwiraku bertanya dengan keheran. "Siap, itu Dan." Aku tak dapat melanjutkan ucapanku. Jujur, aku masih shock. Sik, ambilkan air minum," perintah perwiraku ke juniorku. "Siap, Dan." Tak lama Sikri pun membawakan segelas air putih untukku. Lalu aku minum dan lumayan bisa membuatku sedikit tenang. Setelah aku merasa sedikit tenang, baru aku ceritakan yang aku alami. Dan aku minta temani untuk menjemput seniorku yang tadi aku tinggalkan di sana. Singkat cerita, aku dengan perwira jaga beserta 1 orang anggota menjemput seniorku. Kira-kira jarak 2 meter dari tempat tadi aku mencium bau sangit seperti bau rambut atau bulu terbakar. Ku senter ke arah pohon nangka itu. Namun tak terlihat keberadaan seniorku tadi. "Bang, abang di mana?" seruku. Namun tak ada jawaban darinya. "Di mana dia tadi, Yat?" perwiraku bertanya padaku. "Siap, tadi di bawah pohon itu. Aku ajak lari dia malah bingung. Bukannya ikut lari," jawabku. "Ayo Landan, kita lihat lebih dekat lagi," ajakku. Pletak. Juniorku mengokang senjata untuk berjaga-jaga.
Akhirnya kami pun melangkah lebih dekat lagi ke pohon hingga jarak 2 meter. Dan kuarahkan cahaya senter ke bawah pohon itu. Astagfirullah, itu dia Dan. Aku menunjuk ke arah bawah pohon nangka itu. Terlihat seniorku terkapar dengan posisi terlentang, dengan mulut terbuka, matanya terbuka lebar, menatap ke atas pohon nangka yang rimbun itu. Badannya mengejang kaku. Tanpa banyak bicara, perwiraku memerintahkan kami untuk mengangkatnya. Ayo cepat angkat dia, bawa ke penjagaan. Siap Dan. Aku dan juniorku yang terlebih dahulu menyerahkan senpi ke perwira jaga. Lalu seniorku tersebut kami angkat. Dan baru saja beberapa langkah dari bawah pohon itu, gerusak, terdengar gemeresek dari rimbunan pohon itu. Serta tiba-tiba bertiup angin kencang ke arah kami yang diiringi suara geraman menakutkan. Jangan tengok ke belakang, terus jalan, perwira kami mengingatkan. Singkat cerita, kami pun tiba di penjagaan. Seniorku dibaringkan di ruang depan dengan dialas tikar. Kulihat perwira jagaku seperti menelpon seseorang. Entahlah siapa yang ditelepon jam segini. Aku hanya diam, tak banyak bicara sambil menunggu seniorku yang belum sadarkan diri. Namun kini kondisinya sudah terpenjam dan tubuhnya tidak kaku lagi. Din. Ku dengar ada suara klakson mobil dan kulihat ada sinar lampu dari gerbang masuk. Yat, buka gerbang, ada Pak Ustadz datang, perintah perwira jagaku. Siap Dan, jawabku, lalu segera aku membuka gerbang dan menutup kembali setelah Pak Ustadz itu masuk. Singkat cerita, Pak Ustadz itu ngobatin seniorku dengan cara dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan air doa yang diminumkan serta diusapkan ke muka seniorku itu. Setelah beberapa saat senior itu sadar. Setelah sadar ia pun duduk namun masih terlihat lemah dan bingung. Lalu Pak Ustadz berkata, Pak, di sekitar kita ini ada hal lain yang hidup berdampingan dengan kita. Hendaknya kita mesti saling menghargai, jangan saling mengganggu, tutup kata Pak Ustadz itu. Lalu Pak Ustadz pun pamitan untuk pulang. Aku pun segera menuju gerbang untuk membukakan gerbang buat Pak Ustadz yang hendak pulang. Aku berlari kecil menuju gerbang karena memang sedikit jauh dari penjagaan ke gerbang. Setelah Pak Ustadz keluar, aku pun menutup kembali gerbang itu. Lalu aku berbalik ke hendak penjagaan. Begitu aku membalikkan badan, astagfirullah, di hadapanku kini sudah berdiri sosok tinggi besar hitam yang tadi kulihat di pohon nangka. Dengan mata menyorot tajam kepadaku, dari mulutnya yang bergigi tajam dan panjang itu mengeluarkan suara geraman yang membuat tubuhku terasa lemas bagai tak bertulang. Dan hampir saja aku terjatuh lemas. Dalam hatiku hanya berkata, Bapak, Umi, tolongin Dayat. Entah kenapa yang ada dalam pikiranku saat itu hanya kedua orang tuaku yang sudah tiada. Dan tiba-tiba saja ada bayangan putih melesat cepat dari arah belakang penjagaan yang gelap itu. Dan tanpa aku sadari telah berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang terurai membelakangiku, seakan menghadang makhluk hitam itu untuk melindungiku. Terdengar di telingaku seperti ada bisikan, jangan takut, kan ada Suci. Saat itu aku tak sempat berpikir lagi atau bertanya siapa Suci itu. Begitu sosok perempuan berambut panjang yang mengaku suci dan berbaju putih itu datang, makhluk tinggi besar hitam seperti ketakutan. Lalu dengan suara geraman, makhluk itu kabur seperti terbang ke arah ujung area Mako di mana pohon nangka itu berada. Setelah makhluk hitam itu hilang dan tanpa pamit kepadaku, perempuan berbaju putih dengan rambut panjang itu pun ikut menghilang, menyisakan asap tipis dan bau bunga melati yang perlahan hilang tertiup angin malam. Singkat cerita, keesokan harinya setelah aku serah terima piket jaga, dari piket jaga lama ke piket jaga baru, aku bicara ke senior yang tadi malam pingsan. Izin Bang,
Aku tahu abang tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, tapi abang pengen dibilang keren. Jadi abang cerita seolah-olah abang bisa melihat, betul kan? Ujarku kepadanya, dan dia hanya diam tak berkomentar atau menjawab ucapanku. Bang, maaf, bukan aku sok tahu. Aku ini sejak kecil sudah bisa melihat hal-hal seperti itu, dan aku tidak suka bang. Puas aku berobat supaya gak bisa lihat yang seperti itu, tapi susah. Lah ini abang malah bersikap seolah abang ini indigo. Itu sompral namanya bang. Sambungku dan seniorku tak juga bersuara, hanya tertunduk dan mengangguk kepala. Singkat cerita, semenjak saat itu seniorku tidak pernah bercerita tentang hal gaib lagi dan pura-pura indigo lagi. Kilas cerita tentang lokasi Mako. Tahun 2017, Mako kami dipindahkan sementara oleh pimpinan karena Mako yang lama mau dibangun ulang. Karena bangunan lama sudah tidak layak lagi. Dengan begitu pimpinan memindahkan untuk sementara di bekas asrama haji yang sudah 20 tahun kosong. Saking lamanya bangunan itu tidak dipergunakan. Bangunan tersebut sudah dipenuhi semak belukar sampai ke ruangan-ruangannya. Sebelum kami tempati terlebih dahulu, kami bersihkan dan dirapikan hingga layak dihuni. Namun di sisi lain, menurut ahli supranatural, di bangunan-bangunan itu bahkan di lingkungannya banyak dihuni makhluk-makhluk gaib. Walau-walam bisawab. Terima kasih Kang Dayat atas cerita pengalaman horornya. Sahabat Satu Suro Activity, hendaklah kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, meskipun mereka dari golongan jin yang tak kasat mata, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hendaklah kita menjaga sikap dan mengucapkan salam, dan tidak berlaku sombong. Tetap jaga dan ingatlah, iling lan waspodo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.